A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaquba mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk dapat menemui bulan Ramadan. Semoga ibadah kita dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Bu Neng akan berkisah tentang Nabi Yakub alaihi salam. Sebelumnya, apakah sudah mendengar bagaimana ya kisah Nabi Yakub alaihissalam? Jika belum atau sudah, yuk kita simak lagi kisahnya. Nabi Yakub alaihissalam adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus menjadi nabi untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishaq alaihi salam, sekaligus cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat dilahirkan oleh ibunya, Nabi Yakub ini memiliki saudara kembar, yaitu Ais atau Ais. Ais adalah putra pertama. Ia memiliki tubuh yang kuat, kekar, dan juga pandai untuk berburu. Dan Yakub memiliki perawakan yang baik, lalu cerdas, dan penyabar. Walaupun Ais dan Yakub ini saudara kembar, mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Padahal Yakub sangat menyayangi saudaranya. Hingga pada suatu ketika, Ais sangat marah kepada Yakub. Nabi Yakub tidak tahu kenapa Ais itu sangat marah. Ternyata Ais tidak terima dengan doa yang diberikan ayahnya, yaitu Nabi Ishak kepada Yakub. Ais menginginkan doa yang sama, tapi Ais tidak menerima doa yang sama dari ayahnya. Dengan terpaksa, ibunya Rifqah meminta Yakub untuk berhijrah terlebih dahulu. Rifqah meminta Yakub berhijrah ke Padang Aram. Di sana tempat yang sangat jauh. Tapi Nabi Yakub menempuh perjalanan itu sendiri.
Nabi Yakub sempat bingung. Kenapa harus ke sana? Tempat itu sangat jauh. Tapi Rifqah menjelaskan bahwa di sana ia akan bertemu dengan pamannya, yaitu Laban bin Tubail. Dalam perjalanannya, Nabi Yakub bermimpi, mimpi yang bercahaya. Di sana, di mimpi itu, Allah berfirman kepada Nabi Yakub, yang artinya adalah, aku akan memberkahimu dan memperbanyak keturunanmu dan menjadikan tempat ini untukmu dan orang-orang setelahmu dan juga sepeninggalanmu kelak. Dari firman inilah Nabi Yakub akhirnya diangkat menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Yakub melanjutkan perjalanan dan sampailah ia ke tempat pamannya. Di sana, Nabi Yakub diterima baik oleh pamannya dan keluarganya. Karena Nabi Yakub memiliki sifat yang sangat terpuji. Dan juga pamannya yaitu Laban bin Tubail memiliki sifat yang baik. Ia adalah orang yang sangat dermawan dan suka menolong. Dan dari sifat pamannya inilah Nabi Yakub mencontohkan perilaku baik yang diberikan pamannya. Nabi Yakub pun menjadi orang yang dermawan, penyabar, bekerja keras, tekun, dan juga suka menolong orang lain. Laban bin Tubail menginginkan Nabi Yakub untuk menjadi anaknya karena pamannya hanya memiliki 2 anak perempuan, yaitu Laya dan Rahil. Dalam pengasuhan Laban, Nabi Yakub tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang tekun, cerdas, dan bertanggung jawab. Dan ketika dewasa, pamannya ingin menjodohkan Nabi Yakub kepada salah satu putrinya, yaitu Laya. Ternyata Nabi Yakub terkejut dan menginginkan Rahil untuk menjadi istrinya. Hingga pada akhirnya Nabi Yakub menikahi kedua anak pamannya. Dari pernikahan Nabi Yakub ini, Allah mengaruniai Nabi Yakub dengan 12 orang anak. Dan dari 12 anak inilah, Nabi akan berkembangnya kabilah-kabilah yang akan menjadi Bani Israel. Dan dari Bani Israel inilah nanti akan kelak lahirlah nabi-nabi seterusnya hingga Nabi Isa alaihi salam. Dari pernikahannya Nabi Yakub dengan Rahil, lahirlah seorang nabi yang terkenal dengan parasnya yang rupawan dan juga menjadi bendahara di Mesir. Teman-teman sudah tahu siapakah dia? Ya, lahirlah Nabi Yusuf alaihi salam. Dia adalah anak dari Nabi Yakub alaihi salam dan juga Rahil. Nabi Yakub alaihi salam diangkat Rasul utusan Allah karena memiliki banyak keistimewaan, yaitu dengan kasih sayangnya, penyabarnya, ilmu yang tinggi, sehingga Allah mengangkatnya menjadi Rasul. Nabi Yakub diutus menjadi Rasul untuk kaumnya, Bani Israel. Nabi Yakub mendakwahkan untuk berbuat baik dan juga hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Banyak pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Di antaranya sikap mandiri, tekun, bekerja keras, bertanggung jawab, dan juga kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan Nabi Yakub kepada saudaranya, kepada keluarganya, anak-anaknya. Nabi Yakub juga menyayangi orang-orang yang menyayanginya dan juga menyayangi orang yang tidak menyayanginya. Seperti hadis yang sudah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim, yaitu man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka Allah tidak sayang. Maka kita haruslah berkasih sayang, saling menyayangi sesama
manusia, sama makhluk ciptaan Allah, agar Allah pun menyayangi kita. Selanjutnya apa lagi pesan moral yang bisa kita ambil tentang menahan amarah? Seperti firman Allah yang dituliskan dalam Quran, surat Ali Imran ayat 134, yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita dibimbing Allah untuk selalu dekat kepada Allah, menjadi makhluk yang lebih baik lagi, dan dapat memberikan kasih sayang kepada sesama, kepada makhluk ciptaan Allah dan lainnya. Baik, itulah kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Sekian dari Ibu Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.